Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, terutama buat kalian para gamer, dan juga kalian yang butuh performa maksimal untuk produktivitas. Yup, kita akan kupas tuntas HyperOS 3, sistem operasi yang digadang-gadang jadi yang terbaik di kelasnya. Apa benar begitu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya HyperOS 3 ini? Sederhananya, ini adalah sebuah sistem operasi yang dirancang dari nol dengan dua fokus utama, gaming dan produktivitas. Ini bukan sekadar pembaruan dari versi sebelumnya, tapi sebuah lompatan besar. Tim pengembangnya benar-benar mendengarkan keluhan dan keinginan pengguna, terutama soal performa yang seringkali jadi kendala. Mari kita mulai dari yang paling seru, gaming. Buat para gamer, frame rate yang stabil dan respons yang cepat itu harga mati, kan? Nah, HyperOS 3 hadir dengan teknologi yang mereka sebut Quantum Boost Engine. Ini bukan sekadar nama keren loh. Teknologi ini secara cerdas mengalokasikan sumber daya CPU dan GPU tepat ke game yang sedang kalian mainkan. Hasilnya, frame rate jadi lebih stabil. Bahkan di adegan-adegan paling intens sekalipun. Nggak ada lagi tuh cerita patah-patah pas lagi seru-serunya war. Selain itu, ada juga fitur Latency Zero Network. Fitur ini mengoptimalkan koneksi jaringan kalian, memprioritaskan data game di atas aplikasi lain. Jadi, ping kalian bakal lebih rendah dan stabil. Buat kalian yang suka main game kompetitif online seperti Valorant, Mobile Legends, atau game sejenisnya, ini bakal jadi game changer. Setiap milidetik itu berharga, dan HyperOS 3 memastikan kalian punya keunggulan. Kita coba lihat perbandingannya. Kami sudah melakukan beberapa tes di game-game berat. Dibandingkan dengan sistem operasi lain di perangkat yang sama, HyperOS 3 secara konsisten memberikan peningkatan frame rate rata-rata sekitar 15 hingga 20%. Yang lebih penting lagi, penurunan frame rate minimalnya, atau yang sering disebut 1% low, jauh lebih tinggi. Artinya, pengalaman bermain jadi jauh lebih mulus dan bebas dari stuttering yang mengganggu. Tapi, HyperOS 3 bukan cuma soal nge-game. Bagaimana dengan produktivitas? Nah, disinilah sistem operasi ini benar-benar bersinar. Banyak dari kita yang pakai satu perangkat untuk kerja dan main, kan? Ganti-ganti dari dokumen, spreadsheet, video call, terus lanjut nge-game. HyperOS 3 punya fitur manajemen memori yang super canggih. Namanya Smart Swap Memory. Sistem ini belajar dari kebiasaan kalian. Dia tahu aplikasi mana yang paling sering kalian gunakan dan akan menjaganya tetap siaga di memori. Jadi saat kalian beralih antar aplikasi, misalnya dari Excel ke Photoshop, lalu ke browser dengan banyak tab, semuanya terasa instan. Nggak ada lagi waktu tunggu yang bikin frustrasi. Ini benar-benar menghemat waktu dan menjaga alur kerja kalian tetap lancar. Fitur multitaskingnya juga luar biasa. Kalian bisa dengan mudah menjalankan beberapa aplikasi sekaligus dalam mode split screen atau jendela mengambang yang responsif. Transisinya mulus, nggak ada lag sama sekali. Ini sangat berguna buat kalian yang butuh memantau banyak informasi sekaligus, misalnya para trader saham, konten kreator, atau programmer. Satu hal lagi yang nggak kalah penting adalah efisiensi daya. Biasanya, performa tinggi itu identik dengan baterai boros, tapi HyperOS 3 berhasil mematahkan mitos itu. Berkat manajemen daya yang cerdas, sistem operasi ini bisa memberikan performa maksimal tanpa menguras baterai kalian dengan cepat. Jadi kalian bisa bekerja atau bermain lebih lama tanpa harus terus-menerus mencari colokan. Dari pengujian kami, daya tahan baterai bisa meningkat hingga 25% untuk penggunaan normal. Ini angka yang sangat signifikan. Sekarang, mari kita bicara soal antarmuka atau user interface-nya. Desain HyperOS 3 ini terasa modern, bersih, dan intuitif. Semuanya terasa ada di tempatnya. Mereka tidak menjejalkan fitur-fitur yang tidak perlu. Sebaliknya, mereka fokus pada pengalaman pengguna yang nyaman dan efisien. Animasinya halus, ikonnya jelas, dan kustomisasinya juga luas. Kalian bisa mengatur tampilan sesuai dengan selera dan kebutuhan kalian, membuat perangkat kalian terasa lebih personal. Keamanan juga menjadi prioritas utama di HyperOS 3. Dengan arsitektur keamanan berlapis, data pribadi kalian akan lebih aman dari ancaman siber. Ada fitur Privacy Shield, yang memberikan kalian kontrol penuh atas izin aplikasi. Kalian bisa tahu persis data apa yang diakses oleh setiap aplikasi dan bisa dengan mudah mencabut izinnya kapan saja. Ini memberikan ketenangan pikiran.
terutama di era digital seperti sekarang. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Apakah HyperOS 3 benar-benar sistem operasi terbaik untuk gaming dan produktivitas? Dari semua yang sudah kita bahas dan uji coba, jawabannya adalah iya, ini adalah salah satu pesaing terkuat saat ini. Kombinasi antara performa gaming yang buas, kemampuan multitasking yang super lancar, efisiensi daya yang luar biasa, dan antarmuka yang ramah pengguna membuatnya menjadi paket yang sangat komplit. HyperOS 3 berhasil menjembatani kesenjangan antara perangkat untuk bekerja dan bermain. Kalian tidak perlu lagi memilih salah satu. Dengan sistem operasi ini, kalian bisa mendapatkan yang terbaik dari keduanya. Baik kalian seorang gamer hardcore yang butuh setiap frame per detik, atau seorang profesional yang butuh perangkat andal untuk menyelesaikan pekerjaan, HyperOS 3 sepertinya punya semua jawaban yang kalian butuhkan. Tentu saja, setiap sistem operasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pilihan terbaik pada akhirnya kembali ke preferensi pribadi. Tapi, inovasi dan peningkatan yang ditawarkan oleh HyperOS 3 ini benar-benar sulit untuk diabaikan. Ini adalah langkah maju yang besar dalam dunia sistem operasi mobile. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk mencoba HyperOS 3? Atau mungkin sudah ada yang mencobanya? Bagikan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita bisa diskusi lebih lanjut di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya.